Ya, di sini saya akan mencoba memperkenalkan satu konsep treatment yang sebenarnya buat fisioterapis sudah cukup familiar, ya. Tapi familiarnya hanya dengar PNF konsep, tapi belum familiar dengan penerapannya. Atau ada juga yang sudah menerapkan tapi nggak tahu itu PNF atau bukan gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka kesempatan ini kita akan coba mempelajari PNF konsep, ya. Namanya PNF konsep. Jadi di dalamnya juga ada teknik tentunya. Namun sebenarnya di PNF ini yang paling penting adalah kita harus memahami konsepnya dulu. Jadi konsep itu artinya ada yang mendasari atas tindakan kita. Jadi tindakan atau intervensi yang kita lakukan itu harus ada latar belakangnya. Biasanya kita kenal dengan evidence base, ya. Oke, saya tak bosan-bosan memperkenalkan definisi fisioterapi yang terbaru, ya, karena kebetulan saya juga ikut di dalam merumuskan definisi ini bersama teman-teman di PPIV, yaitu bahwa fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis. Jadi kalau definisi yang dulu itu tidak ada kata fisioterapisnya. Namun sekarang, ya begitu nanti standar kompetensi kita sudah ditandatangani, maka definisinya sudah seperti ini. Jadi ini hanya bocoran aja kepada teman-teman sekalian. Nah, fisioterapis itu apa? Fisioterapis adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tentu melewati pendidikan formal yang diakui tentunya. Kemudian tujuannya apa fisioterapi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi yang berpotensi terganggu oleh faktor penuaan, cedera, penyakit, gangguan fisik, dan faktor lingkungan sepanjang daur kehidupan. Ya, melalui metode apa? Manual, peningkatan kemampuan gerak, penggunaan peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Jadi komplit sekali, ya, komplit sekali di dalam penerapannya. Jadi itulah yang membedakan kita dengan medis, dengan dokter. Kalau dokter, dia menyelesaikan gangguan gerak dan fisik dengan pendekatan farmakologi. Namun kalau kita dengan pendekatan non-farmakologi yang cukup variatif juga. Ya. Kemudian selanjutnya saya ingin memperkenalkan bahwa inilah pelopor, ya, hadirnya PNF di dalam salah satu intervensi kita yang cukup terkenal, yaitu ada Herman Kabat, ada Meginat. Kalau Herman Kabat ini adalah seorang dokter, Meginat ini adalah fisioterapis. Nah, detailnya seperti ini. Kalau Herman Kabat seorang neurolog, ya, kemudian mendalami cukup lama sebenarnya untuk satu kasus, yaitu poliomyelitis, kemudian selanjutnya dia mengembangkan untuk multiple sclerosis. Dan dia memperkenalkan di awal-awal itu namanya adalah proprioceptive facilitation. Jadi belum ada, belum lengkap dengan PNF-nya, ya. Jadi proprioceptive neuromuscular facilitation belum ada neuromuskular. Jadi hanya proprioceptifnya aja. Nah, kemudian tahun 43, ya. Slide-nya belum, Pak. Tampilan di layarnya belum full screen. Oh, belum ya? J. Ya udah, saya matiin dulu kalau gitu. Ini udah? Belum? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Wah, tadi berarti nggak gerak-gerak ya. Jadi ya definisinya saya ulang lagi, definisinya fisioterapi
itu sudah berubah ya. Jadi ada kata fisioterapis di dalamnya. Itu yang paling penting sebenarnya, menunjukkan eksistensi eh, fisioterapi dikerjakan oleh seorang fisioterapis. Ya, kemudian PNF ini dalam sejarahnya didirikan atau di foundernya adalah Herman Kabat. Kemudian dibantu oleh Meginat. Adapun detailnya, Herman Kabat itu siapa? Dia seorang neurolog ya, neurolog yang kebetulan mendalami kasus poliomyelitis yang kemudian selanjutnya eh, berkembang ke multiple sclerosis. Nah, adapun yang diperkenalkan oleh Herman Kabat yaitu proprioceptive facilitation. Jadi unsur neuromuskularnya belum ada di dalam. Kemudian tahun 43 baru pindah ke dari Washington ke Minnesota. Kemudian pada eranya dia, ya, pada eranya Herman Kabat ini itu terjadi transisi penelitian dari objeknya adalah binatang ke manusia. Ya, jadi beliau ini adalah seorang peneliti juga sebenarnya. Jadi dasar penelitian beliau sebenarnya itu berasal dari penelitian pendahulu beliau yaitu si Sherrington. Nah, Sherrington inilah yang menemukan neuron ya lengkap dengan akson dan dendritnya ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Nah, beliau ini nggak puas dengan pekerjaannya sebenarnya ya, nggak puas dengan pekerjaannya karena ternyata result yang dihasilkan juga nggak memuaskan. Nah, kemudian beliau menggandeng Maggie Knott. Jadi dia butuh seorang fisioterapis. Jadi ya hampir sama dengan ceritanya si Bobat ya kan, bagaimana Karel seorang neurolog juga pediatri, kemudian bekerja sama dengan Berta ya kan. Kalau Herman Kabat dengan Maggie Knott. Nah, rata-rata begitu. Jadi kalau perlu nih kayak Bu Novi kerjasama dengan Dokter Dian ya kan, melakukan penelitian, nanti dia akan tercatat sebagai orang yang bekerja sama mengembangkan satu pendekatan. Kemudian kegiatan mereka, Kabat dan Meginat dalam PNF itu disupport oleh Kaiser. Kaiser ini adalah pengusaha ya yang punya usaha alat-alat perang sebenarnya. Kemudian karena Institut Kabat Kaiser dibuka di Vallejo, mereka pindah ke Vallejo. Jadi Vallejo itu tempat pelatihan PNF sampai saat ini. Jadi kalau mau masuk di level yang lebih tinggi, level 5 misalnya, maka harus ke Vallejo ya di Amerika. Di sana harus kerja megang pasien beneran, kemudian digaji pakai dolar. Jadi kalau saya sekarang sudah selesai level 4, mau lanjut harus ke Amerika. Ya, nggak punya duit. Kalau ke sana bisa dapat duit nanti. Ya, kemudian PNF tahun 47 sampai tahun 54, kemudian retire-nya tahun 80-an. Kemudian ada juga Maggie Nutt, ya dipanggilnya Maggie Nutt. Beliau adalah Margaret Nutt. Ya. Nah, Maggie Nutt ini ketemu sama Kabat tahun 40-an, kemudian mengembangkan teknik dan prosedur yang ada di konsep PNF itu, teknik dan prosedurnya ya beliau yang buat. Kemudian beliau kerjasama dengan fisioterapis yang lain. Di Vallejo ada Dorothy Voss. Nah, Dorothy Voss ini juga seorang peneliti, jadi fisioterapis peneliti juga. Kemudian mereka bekerja sama, akhirnya dibuatlah buku, yaitu PNF Book itu tahun 56. Kemudian beliau meninggalnya tahun 78. Nah, ini adalah beberapa teman-teman beliau sebenarnya. Ada dua yang melatih Profesor Wang. Jadi ada dua orang ini, Dominic Baker sama Matt ya. Matt Buck ini yang melatih Prof Wang, kemudian yang melatih ke Indonesia ya. Menspread konsep ini di Indonesia adalah Mr. Wang atau Profesor Wang. Nah, inilah tahapan-tahapannya kalau mau menjadi seorang yang certified.
Jadi harus melewati ini level 1, 2, satu paket, kemudian level 3, kemudian level 3B setara dengan level 4A, kemudian lanjut ke 4B. Ya, kalau ini saya sudah lewati, tapi yang di sininya belum. Jadi saya harus mengganti instruktur, kemudian masuk ke level 4B atau level 5 nantinya. Nah, kemudian baru bisa ke Valejo. Valejo itu di level 4B. Ya, level 4B, level 5, kemudian level untuk certified di Valejo-nya 9 bulan. Nah, inilah Profesor Wang yang mengajarkan PNF konsep dari 2011. Ya, jadi boleh dikatakan beliau adalah Indonesian PNF teacher. Ya, jadi beliau mau dibayar murah nggak apa-apa, yang penting dia happy di Indonesia. Ya, saya nyogoknya cuma air kelapa doang, dia udah seneng. Kemudian selama belajar PNF saya sudah mendapatkan 2 instructor, ya, yaitu Profesor Wang sama Mr. Sigi. Beliau ini adalah senior PNF teacher, ya. Kemudian ini adalah advance level. Ya. Jadi saya sudah belajar, dia pendalamannya ke neuro dan muskuloskeletal. Beliau kebetulan fisioterapis softball di Jepang, ya. Sangat kaya beliau ini dari fisioterapi. Kemudian ini Profesor Wang, seorang profesor dulu ketua kalau di kita namanya PFOMI, ya, Perhimpunan Fisioterapi Muskuloskeletal dan Olahraga. Nah, dulu beliau presidennya. Nah, sekarang udah enggak. Oke, inilah pengalaman kami di Seoul. Ya, nah, kami selalu bertiga, ada Pak Ari, ya, kemudian Prof. Wang, ya, saya ini lagi liburan. Nah, kita harus paham dulu tentang PNF, definisinya apa. Jadi terdiri dari 3 kata, ya, proprioceptif, neuromuscular, facilitation. Proprioceptif itu artinya deep sensory. Jadi memang sensorian dalam, ya, sensorian dalam. Jadi karena lokasinya ada di kapsul, reseptornya, ya, ada di tendon, ada di muscle belly, di intrafusalnya, kemudian makanya dia dikatakan sebagai deep sensory. Kemudian neuromuscular, nah ini bertanggung jawab terhadap aspek gerak, ya. Jadi di sini kalau namanya motion and action, ya di situ harus ada keterlibatan antara otot dan saraf. Jadi integrasi dari otot dan saraf ini menghasilkan satu gerakan. Ya. Kemudian ada facilitation. Facilitation itu artinya apa? Dia memperkenalkan aktivitas fungsional. Jadi kalau kita sekarang banyak belajar ICF, sebenarnya di PNF sudah belajar cukup lama, ya. Kalau sejarahnya sih dulu PNF sempat kolaps, ya, sempat peminatnya berkurang, ya, hampir sama dengan Voita. Voita itu lahirnya di Jerman, kemudian kolaps, ya, jadi peminatnya jadi berkurang banyak, ya, nggak berkembang. Bobat pun sempat dia jatuh kolaps. Sampai sekarang isu Bobat juga nggak terlalu berkembang karena hasil penelitiannya masih meragukan bahwa Bobat bisa membantu meningkatkan kemampuan gerak dan fungsi. Ya, tapi Bobat lebih baiknya karena dia mengikuti perkembangan neuroscience. Ya, hampir sama dengan PNF. PNF juga sempat kolaps, jumlah peminatnya jadi berkurang, namun akhirnya dia bisa berkembang seiring dengan perkembangan konsep-konsep ICF. Dan Bobat agak terlambat dia mengadopsi ICF konsep. Namun Bobat punya keunggulannya Bobat yaitu punya teknik yang mampu meningkatkan kualitas gerak. Kalau menurut saya, ya, Bobat kelebihannya di situ. Jadi kalau mau belajar yang baik, ya belajar aja dua-duanya. Kalau saya sarankan, karena dua-duanya sangat kaya dengan teknik.
Tapi lebih variatif tekniknya dari PNF. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan PNF, ya udah belajar bobat dulu, ya. Jadi belajar halus-halusnya dulu, nanti belajar konsep lebih detail dan lebih variatifnya nanti adanya di PNF. Oke, di PNF karena kita menggunakan pendekatan proprioseptif, artinya dia adalah deep sensory. Nah, kalau dia deep sensory artinya kan ini ada satu sistem yang bekerja, neural system, yaitu neural system yang lebih tinggi levelnya, yaitu level ke cortical. Nah, di sini dia mengirimkan informasi ke level cortical atau ke brain. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk menghasilkan gerakan fungsional yang lebih baik. Kemudian ada muscle action dan joint motion yang terjadi di situ. Nah, muscle action, joint motion kalau memang itu adalah proses kortikal yang berperan, maka diharapkan memang munculnya suatu movement, motion atau movement. Jadi ada perbedaan antara motion dan movement ya. Kalau motion itu belum tentu dia fungsional. Tapi kalau movement itu adalah functional, ya. Jadi motion itu ya kualitasnya kurang dibanding movement. Kemudian di sini struktur yang terlibat di dalam proprioseptif yaitu muscle, ya, tendon, kapsul dan vestibular system. Jadi benar-benar di sini yang dipakai adalah bagaimana meningkatkan fungsi motor kontrol sebenarnya, ya. Jadi ada motor learning di situ, ada motor kontrol. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Itu sekarang menjadi ilmu yang sangat berkembang ya. Nah, kalau ingin lebih tahu detailnya ada proprioseptor ya yang memfasilitasi proses pengiriman informasi dan menghasilkan gerak. Nah, kalau yang digambar ini kan hanya terlihat secara eksplisit sampai di tingkat spinal ya, proprioseptifnya. Namun sebenarnya ada informasi yang sampai ke tingkat korteks. Nah, inilah utuhnya sampai ke tingkat korteks. Jadi kalau di proprioseptor misalnya adanya di mana? Adanya di muscle spindle, kemudian dia hanya sampai di tingkat neural dan di sini ada inhibisi dan fasilitasi. Jadi inhibisinya nanti adanya di sini ya. Nah, di sini tereksitasi ya, muscle spindle-nya tereksitasi, kemudian dia mengirimkan informasi dan secara refleksif tentu si muscle Golgi tendon akan memberikan informasi untuk melakukan upaya rilis, ya kan, gitu. Jadi ini sifatnya bukan sifat yang sampai ke positional movement, tapi dia hanya sebagai refleksif saja. Nah, kalau di sini memang sudah gerakan voluntary yang terjadi, ya, kalau sampai ke tingkat korteks. Jadi memang diharapkan di sini yang paling banyak berperan di sini adalah prinsip-prinsip motor kontrol, ya. Nah, proprioseptif ya sama seperti ini. Kalau di sini tereksitasi, misalnya dengan stretch refleksnya, kemudian dia akan tercounter oleh ini. Jadi begitu di sini kalau mau rilis di sini ya dikontraksikan yang antagonisnya. Atau sebaliknya, kalau di sini dia kontraksi ya di sini akan rilis. Jadi ini sifatnya refleksif aja dan otomatis. Nah, kecuali kalau ada yang spastik yang sifatnya kokontraksi ya, jadi dia spastiknya dua-dua sisi antagonis dan agonis, dan itu yang agak sulit sebenarnya kalau dia ada kokontraksi. Namun kalau kita bisa kembangkan dominan satu, ya itu jauh lebih baik. Dan syukur-syukur dominannya itu karena harmonisasi. Harmonisasi itu kalau dia kontraksi disadari, kemudian yang terjadi misalnya relaksasi di antagonisnya, itu yang namanya harmonis. Oke, neuromuskular.
Neuron itu mengirimkan informasi afferent dan efferent. Fungsinya neuron itu, apakah dia sensory neuron maupun dia motor neuron, ya. Kemudian muskular. Muskular itu aktivitas motorik berbasis neurofisiologis dan biomekanis. Jadi saat melakukan aktivitas, di sini muskular kalau dia melibatkan emosi, ketertarikan berarti dia sudah neuro, ya. Jadi di sini ada berbasis neurofisiologis dan biomekanis. Facilitation, ya. Facilitation itu apa saja? Facilitation itu memperkenalkan ADL, yang dasar dulu aja lah ADL. ADL di dalam rumah dan ADL di pekerjaan sebenarnya. Jadi memang itu yang menjadi goal treatment kita sebenarnya adalah bagaimana agar pasien bisa melakukan ADL-nya secara berkualitas, mulai dari feeding, toileting, dressing itu dulu yang harus kita pastikan karena itu dilakukan sering, ya, sering. Jadi kalau mau melatih pasien lebih bertujuan jangka panjang, sebaiknya menjadikan ADL-nya sebagai exercise, ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua bahwa functional itu, ya, fasilitasi fungsional itu harus eh, harus eh, apa menjadi prioritas, ya, menjadi prioritas karena memang treatment yang kita lakukan itu harus selalu berorientasi kepada functional outcome. Jadi kalau bisa latihannya selalu dekat-dekat ke functional. Contohnya, ya, kalau pasiennya memang sudah goal treatment-nya adalah berjalan, maka latihannya usahakan sebanyak mungkin latihan berdiri, posisi berdiri. Jadi jangan lagi terlalu banyak latihannya melantai, ya, latihannya tiduran gitu. Nah, itu namanya tidak close to functional act. Jadi usahakan yang close dengan functional act. Kemudian ada lagi base of ICF frame. Jadi kita juga nggak bisa lepas dari framework ini. Ya, kita ada framework yang biasa umum dipakai adalah dengan berbasis ICF. Di situ tentu pertimbangan kita adalah uh, functional, ya, functional body structure and functional. Kemudian ada juga functional activity participation. Kemudian ada juga yang uh, konseptual, baik itu personal maupun environmental. Kemudian adalah functional activity. Jadi memang dia harus functional. Jadi, nah inilah yang sangat berbeda, ya, menurut saya antara PNF dengan konsep yang lain, karena dia ini American style banget, ya. Kalau Eropa style atau American style banget. Saya coba bandingkan pendekatan di Eropa sama di Amerika Eropa dengan di Asia. Kalau di Amerika Eropa itu saking fanatiknya dengan fungsional, cukup banyak teknologi yang mereka ciptakan untuk fungsional, ya. Nah, sebaliknya kalau di misalnya Jepang, ya, Jepang itu sebenarnya nggak terlalu dia masih mengutamakan dulu konvensional, ya. Mereka punya kemampuan teknologi sebenarnya, tapi mereka ingin mengembangkan kemampuannya secara natural dulu. Jadi jangan buru-buru pakai alat, ya, karena prognosanya kemungkinan dia prognosa yang baik. Nah, kalau dia punya prognosa yang baik, ya fokus dulu di satu prognosa. Saya kasih contoh, ya. Ada pasien yang prognosanya sebenarnya bisa berdiri, ya, bisa berdiri, bisa jalan sebenarnya, tapi buru-buru difasilitasi dengan kursi roda karena dia berharap si pasien ini bisa fungsional, ya, bisa fungsional, bisa kembali ke masyarakat dengan sesegera mungkin sehingga difasilitasi dengan equipment gitu. Tapi ternyata itu justru menghasilkan satu lingkungan yang kurang
mendukung untuk pengembangan kemampuannya. Padahal kalau di environmental factor sebenarnya ada barrier yang positif, ada barrier yang negatif menurut saya ya. Barrier positif itu dia dipakein kursi roda. Jadi meningkat memang kemampuannya, functional activity-nya, partisipasinya meningkat. Tapi di satu sisi dia sebenarnya tidak memfasilitasi kemampuan yang seharusnya harus dimiliki, misalnya harus mampu berdiri, mampu berjalan. Nah, menurut saya ini adalah barrier positif. Barrier negatif itu misalnya tidak difasilitasi dengan akses. Ya, kalau memfasilitasi akses tapi enggak tepat, itu bisa jadi barrier yang negatif menurut saya ya. Jadi sudah sampai ke sana kita harus berpikir. Kemudian PNF konsep bahwa dia sebagai sebuah filosofi sebenarnya. Jadi konsep treatment. Jadi harus ada yang melatar belakangi. Kira-kira apa yang melatar belakangi seseorang dilatih dengan pendekatan atau dengan teknik tertentu, ya. Kemudian, nah ini filosofinya akan terpakai terus ya, karena kita punya filosofi yang mendasarinya, tentu itu akan terpakai terus. Dan konsep ini terus berkembang, jadi hampir sama dengan Bobat, bahwa Bobat tuh nggak pernah ada habisnya, dia nggak bakal habis, dia nggak bakal hilang dari muka bumi. Karena apa? Karena dia selalu sejalan dengan perkembangan iptek, terutama terkait dengan perkembangan neuroscience. Ya. Neuroscience itu sejak tahun abad 20 lah ya, mulai berkembang dan menjadi ilmu yang perkembangannya paling pesat ya di abad 20 itu. Nah, neuroscience karena cukup banyak sekali jurnal yang terbit terkait dengan materi-materi neuroscience. Oke, nah ini adalah foundation dari PNF yang mendasari PNF sebenarnya. Di sini ada filosofi, ada basic principle, ada proprioceptive stimulation, kemudian ada prosedur, ada teknik. Jadi semua ini saling terkait ya. Nah inilah yang mendasari sebuah konsep PNF. Nah, filosofinya yang jelas dia sebagai teori bahwa itu harus menjadi cara berpikir kita yang mempengaruhi pikiran kita dan juga mempengaruhi attitude kita. Nah, kenapa dia bisa menjadi attitude? Karena pikiran kita sudah berubah dan membuat kesadaran baru. Nah, orang yang sudah berubah kesadarannya tentu akan berubah juga attitude-nya dalam melakukan treatment kepada pasien. Yang jelas ini adalah filosofinya PNF, bahwa PNF itu selalu menjadikan acuan dalam tindakannya berdasarkan evidence-based practice, bahwa ada dasarnya, hasil penelitian-penelitian. Memang sih penelitian PNF nggak terlalu banyak, tapi diharapkan sebenarnya dari dulu kalau bisa ada penelitian yang terus berlangsung ya. Karena foundernya sendiri adalah seorang peneliti sebenarnya. Jadi praktisi dan peneliti. Kemudian dia menjadi base of assessment dan treatment. Jadi dia akan selalu menjadi alasan yang kuat untuk melakukan pemeriksaan dan treatment. Kemudian buat fisioterapis, buat klien ini sangat penting sebenarnya. Kalau klien memanusiakan manusia jadinya, ya, karena di sini ada PCC-nya, ada namanya patient center care. Jadi benar-benar ada pertimbangan kepada pasien, ada preferensi dari pasien maunya apa gitu, ya. Itu yang difasilitasi oleh fisioterapis. Nah, buat klien, nah, ya itu yang seperti saya sampaikan bahwa dia memang memanusiakan. Kemudian fisioterapis ini menjadi prosedur. Jadi memang di sini ada prosedurnya yang nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk positive approach, seperti apa positive approach itu?
Positive approach itu artinya apa? Artinya apa yang sudah dimiliki itu yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya ada pasien hemiplegi, dia kan affected side-nya di kanan, yang normalnya di kiri misalnya. Jadi jangan terlalu fokus dengan sisi affected side, ya, affected side. Maksudnya gini loh, untuk mengembangkan kemampuan kirinya, ya, misalnya dia kenanya kanan ya, untuk mengembangkan kemampuan kanannya ya gunakan yang sisi yang kiri. Nah, atau misalnya gini, yang kanannya ada pain, yang kirinya aja yang dilatih, tapi nanti dampaknya ke kanan. Jadi nggak merasa, jadi ada semacam apa yang ngibulin gitu, ya. Jadi ngakalin yang kanan supaya aktif. Caranya dengan gimana? Ya orang pikirannya melatih yang kiri, padahal sebenarnya dampaknya juga ke kanan. Ya, kemudian mulailah dari yang bisa dikerjakan. Ya, yang positif aja. Ya sama kalau melihat orang, lihat positifnya aja, itu yang dikembangkan. Dalam konsep pendidikan juga begitu. Kemudian didesain agar terapis sukses dalam treatment. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa banyak fisioterapis nggak sukses dalam treatment, karena selalu berpikir impairment, ya selalu pikirannya meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan ROM, mengurangi spastik, dan itu terus yang dikerjakan. Tapi nggak berpikir untuk apa meningkatkan itu, untuk apa memperbaiki impairment tuh nggak sampai kepikiran gitu. Atau mikirnya sedikit ke sana. Padahal sebenarnya itu yang menjadi sangat penting ya di dalam ini, dalam apa melihat masalah ya, dalam melihat masalah itu harus dengan pendekatan dari top down, jadi melihat partisipasi, melihat aktivitas, baru melihat impairment. Ya, jadi jangan lihat impairment, karena kalau melihat dari impairment dulu, artinya itu pendekatannya sama dengan medis. Jadi patologinya dulu yang dilihat, diperbaiki, ya kan? Kemudian baru functionnya. Kalau di kita enggak sebenarnya. Jadi di kita itu kita lihat dulu participation apa yang enggak sanggup dilakukan. Oh, karena penyebabnya ada masalah aktivitas. Oh, kenapa aktivitasnya terganggu? Kenapa dia nggak bisa jalan? Ya, karena ada struktur yang terkena. Strukturnya apa yang terkena? Nah, strukturnya spesifik. Oh, misalnya ada kelemahan pada quadriceps, ya. Berarti yang dilatih, yang di exercise adalah quadricepsnya aja. Nah, banyak di antara kita terlalu fokus kepada memperbaiki impairment. Jadi semua impairment di treatment, tapi nggak ada relevansinya secara langsung terhadap kemampuan fungsional gitu. Ya, kemudian bisa indirect pendekatannya, melakukan treatment seperti melatih sisi kiri untuk kanan, ya kan? Kemudian no pain. Jadi ada teknik untuk no pain, misalnya kita menggunakan hold relax aja. Kalau contract relax biasanya menghasilkan nyeri, kalau hold relax ya tidak menghasilkan nyeri. Ya semampunya aja kita melatih, toh nanti makin lama makin meningkat kemampuannya. Kemudian functional approach. Jadi dia selalu yaitu menggunakan ICF classification. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan functional client. Jadi kita harus tanya ke pasien, kan selalu ada reason to come-nya. Kenapa datang ke sini? Kenapa ke fisioterapi? Nah, karena saya belum jalan, artinya saya mau bisa jalan oleh fisioterapi. Oke, apakah kita bisa membantu? Kalau datang ke kita, oh saya datang ke sini karena saya pusing gitu. Ya, itu enggak relevan dengan profesi kita ya. Nah, selama tujuannya adalah gerak dan fungsi ya, kita bisa membantu. Nah, di sini menggunakan klasifikasi ICF. Nanti akan dijelaskan secara detail ya. Yang jelas di ICF itu kan ada 3 bagian penting sebenarnya. Kemarin saya baca-baca Dr. Rehab juga sudah belajar ICF ya. Nah, kemudian mereka cuma melihat 2 hal penting dari ICF itu. Kalau saya atau beberapa teman sudah membuat kolom 3 sebenarnya. Jadi ada functional, ini body function, body structure, kemudian ada activity, functional activity, kemudian ada ini ya ada
ada environmental sama personal factors, ya. Jadi ini konseptualnya begini, konteksnya. Kemudian mobilize reserves, ya. Jadi ini masih filosofinya, itu meningkatkan kesadaran pasien terhadap potensi dan sumber daya yang lain. Jadi pasien kita berikan pemahaman bahwa dia punya kemampuan untuk bisa berlatih, ya kan, untuk bisa mengulang-ulang latihan. Jadi ini yang harus kita gunakan. Jadi ada kemampuan yang sebenarnya sangat penting tapi tidak dimanfaatkan oleh kita. Kemudian kalau bisa lakukan terapi sesegera, ya. Maksudnya gini, jadi kenapa kita buat home program, kenapa kita melibatkan orang lain, supaya terapinya itu selalu berlanjut, selalu berjalan, ya. Kalau dia lagi down, ada orang lain yang mengingatkan. Karena sebenarnya kan kita berurusan dengan neuro kan. Kalau kita berurusan dengan neuro, prinsipnya ya udah itu use it or lose it. Kalau mau maju, mau berkembang latihan, kalau nggak mau, ya kamu akan kehilangan. Jadi momentumnya penting. Kalau kita di anak misalnya usia critical itu kan sampai 2 tahun. Makanya kita kenal dengan 1000 hari pertama kan. Nah, itu kuat sekali kita use it or lose it gitu. Kalau udah lewat dari 2 tahun, semakin lama prognosanya, prognosa baiknya bisa dicapai. Kemudian ada juga supportive training program, ya, seperti home program, ada family involvement. Jadi, nah ini dukungan lingkungan sangat penting. Yang jelas semuanya mengarahkan pada level partisipasi. Yang penting semuanya mengarah kepada functional outcome. Siapapun itu, ya semua potensi yang ada itu yang harus digerakkan, harus difasilitasi. Kemudian kita selalu harus berpikir secara global terhadap pasien ini, bahwa pasien adalah senternya, yang lain harus bisa mendukung, ya. Nah, dalam asesmen treatment kita libatkan pasien itu, ya. Kemudian faktor lingkungannya kita juga bisa lakukan modifikasi lingkungannya. Kita intervensi lingkungannya supaya lingkungan itu punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan pasien, yaitu sesuai dengan functional outcome yang menjadi targetnya. Kemudian ada juga personal factors di sini, ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan secara positif kemampuan pasien. Jadi bisa jadi justru emotional problem itu yang menjadi penyebab utama dari disfungsi. Ya, mungkin motoriknya bagus. Kita cukup banyak ya, misalnya gini, kita punya banyak pasien yang motorik problemnya sebenarnya nggak terlalu serius. Ya, ototnya bagus, sendinya bagus, bisa bergerak, tapi dia tidak bisa melakukan gerakan fungsional. Karena banyak faktor apa? Faktor kognitif. Nah, saya barusan nih pasien-pasien yang datang hari ini, itu rata-rata mengalami masalah dengan kognitif sebenarnya. Motoriknya bagus-bagus. Malah kalau saya bandingkan gini, kenapa pasien kita itu lemah di kognitif, padahal motoriknya bagus gitu. Kalau di luar, yang saya tahu, dia motoriknya berat-berat, tapi kognitifnya bagus-bagus. Mereka bisa komunikasi, interaksi, bisa sekolah gitu. Tapi quadriplegia, ya, quadriplegia. Nah, tapi kalau di kita, diplegia aja, itu cognitive problemnya besar sekali, sehingga nggak bisa melakukan functional movement. Ya, ini jadi PR. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dugaan saya, ini dugaan aja sih ya. Karena ketika usia dini dia tidak mendapatkan tindakan yang tepat, ya, sehingga dia terlewatkan momentumnya, itu terlewatkan oleh karena apa? Karena intervensi dininya kurang, deteksi dininya kurang. Ini makanya sangat penting, momentum itu harus dimanfaatkan. Kemudian di sini juga menggunakan motor learning dan motor control. Motor control itu ada 4 stages, ada mobility, stability, dan ada mobility on stability, dan ada skill. Dan memang ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Ya, nggak mungkin menghasilkan mobility yang baik tanpa stability yang baik. Ya, intinya
antara mobility dan stability itu harus ada hubungan yang baik, ya. Harus saling mendukung kemampuan. Nah, kalau mobility on stability-nya sudah baik dan dalam jangka waktu yang lama dan pengulangan yang sering-sering, maka akhirnya kita bisa mendapatkan skill, ya. Jadi buat pasien kita yang belum bisa mencapai mobility, ya mungkin karena stability-nya belum bagus. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kalau skill-nya belum tercapai, ya mungkin karena frekuensinya kurang, ya, waktunya belum masih baru. Nah, wajar lah. Kemudian ada juga motor learning. Nah, motor learning ini kalau kita buka bukunya motor kontrol, di situ ada gambar ini, ada gambar motor kontrol. Di situ bukunya Samway itu. Nanti teman-teman bisa baca bukunya, sangat enak bacanya, sangat menarik membaca konsep-konsep yang ada di motor kontrol itu. Di situ ada cognitive stage, ada associative stage, ada automatic stage. Kognitif itu ya artinya apa? Yang harus dibenahi pertama kali yaitu kognitifnya dulu. Saya selalu berpesan kepada orang tua yang datang tuh yang baru, saya bilang saya mau anaknya dalam 2 minggu, pokoknya dalam bulan ini anaknya udah smart gitu. Artinya anaknya sudah smart itu dia sudah banyak smiling, ya, sudah bisa ada eye tracking, nah itu. Dan saya hanya memberikan home program aja, karena saya pikir ini sangat penting dilakukan di rumah. Jadi saya buat program misalnya pokoknya saya mau dalam 3 jam, sehari itu latihannya 3 jam hanya untuk memperbaiki kognitif levelnya aja. Ya, jadi fokus itu dulu. Nggak usah latihan fisik terlalu banyak, terlalu lama, percuma juga selama kognitifnya nggak dibenahi. Ya. Ada satu kesalahan masa lalu saya juga merasa melakukan itu karena saya bekerja di pediatri itu dengan imitasi sebenarnya. Jadi imitasinya apa-apa yang dilakukan senior itu juga yang saya ulang. Dan saya nggak tahu, nggak punya filosofi saat itu. Apa dasarnya saya melakukan ini, nggak ada. Karena dasarnya adalah itu perintah aja sih sebenarnya. Tapi itu membosankan sebenarnya pekerjaan seperti itu karena nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, karena apa? Kita belum belajar ini. Nah, kemudian ada associative stage. Nah, associative stage ini kan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bisa mencoba, melakukan, ya. Karena itu masih terusan dari cognitive stage. Jadi, anak-anak harus diberikan kesempatan, jangan terlalu banyak baru mau eh, baru mau on udah dimatiin lagi, baru mau on dimatiin lagi, kan gitu. Baru mau mengenali satu mainan, baru mau menikmati mainan gitu, baru mau main, udah ganti lagi mainannya, terlalu buru-buru. Ya, ini kalau fisioterapisnya terlalu banyak pasien, kadang-kadang kurang rileks ya, sehingga tidak melihat ada upaya dari si anak untuk mau mencoba. Jadi kita menghilangkan kesempatan anak sebenarnya. Kemudian setelah udah terbiasa dari mencoba-coba itu, maka menjadilah dia sebuah gerakan yang otomatis, ya. Jadi kalau gerakannya sudah otomatis, berarti fungsi kognitifnya sudah berkurang, ya. Asosiatifnya juga sudah berkurang karena sudah otomatis. Nah, kalau udah otomatis, ganti lagi skill baru. Kita harus memperkenalkan lagi skill baru. Artinya, di sekuensi selanjutnya. Kemudian basic principle dan prosedur. Di PNF itu ada tadi filosofi, sekarang ada basic principle dan prosedur. Nah, prinsipalnya apa? Yang mendasari proprioceptive neuromuscular facilitation. Nah, prosedurnya apa saja? Apa itu prosedur? Yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita belajar visi misi, ya itu misinya. Ya, misinya itu ya tahapan-tahapan apa yang mau dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian principle of facilitation, ada tools, ya, adalah tools to stimulate central nervous system. Yang jelas basic principle-nya itu ada
tiga sebenarnya. Ada eksterostimuli, ada propriostimuli, ya. Kemudian ada juga intero sebenarnya. Ya. Tapi ini ekstero yang jelas dia stimulasi taktil, visual, dan auditori. Kemudian ada proprioseptif, resisten bentuknya, ada traction, approximation, dan stretch. Nah, kemudian di sini ada sebenarnya body position and mechanic, lebih ke prosedural sih sebenarnya, ya. Body position and mechanics, ada timing. Jadi pada saat kita aplikasi PNF teknik, di sini juga sangat memperhatikan waktu, kapan kita memberikan tahanan, kapan kita rilis, kemudian pattern. Nah, pattern di sini ya masih terkait dengan body position and mechanic tentunya. Nah, pattern ini tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kekuatan, karena biasanya ada irradiation, ada reinforcement di situ, itu yang meningkatkan kekuatan, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting, kenapa ada fisioterapis yang kalau megang baik, ada yang nggak enak gitu. Jadi pasiennya komplain pada terapisnya dalam bentuk nangis, karena apa? Karena nggak nyaman dipegang oleh si A. Jadi tentu beda pegangannya Bu Novi yang sudah senior dengan pegangannya yang junior gitu, karena jam terbangnya juga beda. Namun sebenarnya itu kan tergantung rasa yang dirasakan oleh pasien ketika dipegang oleh satu terapis. Nah, kalau mau nyaman ya pakai lumbrical, jadi jangan mencengkram gitu. Jadi hanya megang, nyentuh gitu, kemudian tapi dia bisa stabil juga. Nah, yang harus diperhatikan juga ya, yaitu auditory stimulation, ya. Auditory stimulation, bahwa untuk memberikan atau mengaplikasikan teknik, ya, maka yang paling penting sebenarnya di sini adalah pemberian aba-aba. Cuma memang untuk pasien pediatri kan banyak kasus yang cognition problem, jadi memang nggak bisa komunikasi, ya kan. Tapi tetap aja kita harus mengeluarkan suara, harus juga memberikan komen, verbal komen. Karena apa? Ya walaupun pasiennya nggak ngerti, tapi dengar tonusnya suara kita, dia bisa berubah, ya kan? Bisa jadi lebih semangat. Jangan yang hyper sensitif dikasih suara yang kencang, ya kan? Jangan yang dia low tone dikasih suaranya yang pelan-pelan, ya enggak. Jadi kita harus memberikan aba-aba yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kadang kalem, kadang agak keras gitu. Kemudian visual stimulation, bahwa kita harus memanfaatkan kemampuan visual dari pasien. Kalau dia bisa melihat, ya manfaatkan untuk melihat tubuhnya dalam rangka melakukan gerak, ya. Pada saat kita mau, oh coba lihat kakinya. Nah, begitu dia lihat kakinya, berarti ada fleksi neck, ada fleksi trunk yang terjadi, kan gitu. Kemudian ada juga visual lingkungan. Coba lihat ke atas saja. Jadi arah gerakannya kayak ekstensi, ya kan? Gitu. Coba kontak mata antara terapis dan pasien di sini menggambarkan bagaimana level kognitif juga. Jadi dari visual stimulation sebenarnya memudahkan kita dalam bekerja, kemudian juga di situ memberikan informasi ke kita bahwa si pasiennya punya kondisi yang seperti apa, apakah kognitifnya jalan atau enggak. Gitu. Kemudian ada resistance, ya. Resistance di sini mempengaruhi jenis kontraksi otot. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini kan biceps semua yang bekerja kan. Ya, kalau saya merubah ini biceps semua. Tapi kalau seorang PNF, ya, seorang PNF terapis, ini bisa tricep dan bicep yang bekerja. Ya, bisa saja bicep dan tricep yang bekerja. Jadi itulah teknik yang ada di PNF. Jadi sekilas, ya, sekilas itu adalah bicep, tapi sebenarnya bisa jadi tricepnya juga bekerja. Jadi bisa ke arah 3 dimensi ya gerakannya. Nah, kemudian ada juga traction. Traction di sini adalah memberikan stimulasi pada joint receptor. Kemudian
Di sini kita mengelongasi joint receptor longitudinal axis. Jadi sebenarnya proprioseptif ya bisa diberikan dengan mudah. Misalnya kalau di tangan ya cukup banyak sebenarnya. Tangan itu kan sensory channel agent. Jadi memang medianya untuk mendapatkan informasi dari luar oleh otak itu ya berasal dari tangan. Nah, itu yang jarang dimanfaatkan oleh terapis karena banyaknya terlalu kuatnya spastik sehingga tangannya tidak bisa dibuka ya sehingga tidak berkembang. Jadi informasi banyak yang tidak sampai ke tingkat korteks. Padahal di situ sebenarnya adalah sensori reseptor yang paling banyak ya memberikan informasi ke tingkat korteks. Makanya kalau teman-teman lihat di homunculus cerebri di map otak itu ya bagian tangan itu luas sekali areanya sebenarnya. Yaitu karena dia memang banyak mendapatkan informasi dari taktil ya. Kemudian ada approximation, di sini stimulasi joint receptor. Jadi stimulasi joint receptor dengan kompresi ya. Kompresi itu akan memberikan informasi ke joint receptor sehingga dia bisa mengenali gerakan, bisa berposisi ya. Jadi ada pasien yang nggak mau numpuh pakai kakinya dia, yaitu ya bisa distimulasi, difasilitasi seperti ini. Kemudian ada juga stretch stimulus. Nah ini biasanya sedikit di bawah tension elongasi, sedikit di bawah tension kontraksi, stretch. Jadi tujuannya adalah untuk elongasi. Nah ada juga irradiation, ya. Irradiation itu seperti apa? Irradiation misalnya, ini kan yang saya mau latih sebenarnya bukan yang kiri, yang saya latih adalah yang kanan. Kalau teman-teman lihat panah yang kanan, itu membuat gerakan shoulder-nya ke arah mana? Ke arah ekstensi, ya. Ke arah ekstensi elbow, ya, ke arah ekstensi shoulder. Nah, padahal sebenarnya yang dilatih adalah sisi yang terlihat sisi kiri, jadi ngibulin gitu. Nah, penyebaran respon terhadap stimulus pada lingkup sistem saraf digunakan untuk stimulasi dan inhibisi overflow indirect. Jadi ini indirect ya. Kemudian ada body mechanic terapis. Nah, seperti apa body mechanic terapis? Nah, body mechanic ini adalah kunci utama aplikasi PNF pattern. Jadi terapis dan pasien itu berada dalam satu arah posisi gerak yang diharapkan. Jadi gerakan misalnya gerakan diagonal. Nah, di situ harus satu line-nya dengan si pasien. Pattern, gerakan 3 dimensi, penamaannya tentu disesuaikan dengan akhir. Misalnya kalau pattern-nya ada posterior elevation, ini posterior elevation kemana nih? Posterior elevation misalnya kalau scapula pattern, berarti scapulanya ke arah posterior dan ke atas. Dan ini membuat badan kita menjadi ekstensi. Ya, tujuannya ke spine ya, spine-nya menjadi ekstensi. Anterior elevation sama ya, anterior elevation juga membuat badannya cenderung menjadi apa? Menjadi ekstensi ya, jadi ekstensi. Nah, ada juga yang bisa membuat fleksi, misalnya apa? Anterior depression. Ini membuat terangnya menjadi fleksi ya. Ada juga posterior depression ya. Ini juga bisa membuat jadi fleksi. Nah, manfaat patterning. Nah, kita mengenal ada pattern untuk scapula, ada pelvic, ada arm pattern, ada leg pattern ya, cukup banyak pattern. Kayaknya nggak cukup waktu untuk menjelaskan semua pattern ya. Kemudian manfaatnya yang jelas, dia meningkatkan kekuatan, meningkatkan stabilitas, fleksibilitas, kemudian meningkatkan koordinasi, functional, kemudian koreksi postur. Misalnya untuk kasus skoliosis, kalau kita mau rubah, memperbaiki alignment tubuhnya, nah bisa dengan latihan-latihan patterning ini. Kemudian, nah ini saya kasih contoh ya. Ini terapisnya teman kita ini, suaminya teman kita, suaminya Bu Fajar, Bambang. Nah, dia mencoba melakukan, kalau ini scapula pattern ya, ini anterior,
anterior elevasi. Maaf, ya. Mana tadi? Anterior elevasi, ya. Kemudian ada ini posterior anterior depression. Kalau ini posterior depression, ini posterior elevation, ya. Jadi nanti responnya ini fleksi, ya. Nah ini juga menjadi ini menjadi fleksi terang, ini menjadi ekstensi, ini bisa menjadi ekstensi, ini bisa menjadi ekstensi. Ya. Kita lihat ini scapula pattern semua, ada pelvic pattern juga, ya ini anterior elevasi, ini ada posterior elevasi. Ya. Kemudian ini adalah anterior, ini anterior elevasi, ini posterior elevasi. Kalau posisinya seperti ini ya. Nah ini saya coba gambarkan ke teman-teman, ada beberapa teknik juga. Misalnya saya berikan aproksimasi ke tangan yang kiri, ya. Saya hanya menahan sisi yang kiri dari terang kanan, kemudian saya berikan instruksi untuk misalnya mendorong atau menarik badannya ke belakang, saya nahan, kemudian di sini terjadi kompresi, ya. Nah, bisa juga saya minta dia mendorong ini otomatis, ya, memberikan kekuatan pada flexor terangnya juga. Oke. Nah, kalau misalnya dia menarik badannya ke belakang, maka kompensasinya adalah dia akan membuat gerakan ekstensi dari knee, ya, dan bisa menjadi dorsofleksi. Kalau ini adalah memberikan aproksimasi juga, ya. Aproksimasinya bisa dikombinasi sebenarnya. Bisa combination of isotonic, ya. Di situ ada eksentrik, konsentrik. Kalau yang di sini bisa jadi konsentrik, eksentrik juga. Jadi kerja ototnya itu ada yang memanjang, ada yang memendek. Jadi misalnya ini saya coba stimulasi untuk hip controlnya dia, ya. Begitu saya angkat hip controlnya, maka dia mengkontraksikan abdominalnya, ya. Begitu saya tarik badannya, berarti dia melakukan ekstensi pada hipnya. Jadi ini tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan hip controlnya. Yang jelas di TNF ya, itu ada teknik. Teknik itu adalah tahapan gerakan metode fasilitasi dengan tujuan meningkatkan fungsi tubuh, struktur tubuh, dan aktivitas tubuh sesuai dengan tujuan treatment. Jadi tujuan treatmentnya apa? Ya, itu yang harus clear. Jadi teknik ini juga merupakan tools untuk memfasilitasi dan stimulasi tujuan-tujuan tertentu, spesifik goal. Kemudian untuk memperkenalkan gerakan fungsional melalui fasilitasi inhibisi, ya. Kemudian ada penguatan, ada relaksasi. Nah, ini teknik yang ada di PNF. Ada rhythmic initiation, ada combination of isotonic, ada hold relax, contract relax, stabilizing reversal, rhythmic stabilization, ya, repeated stretch from beginning of range, ada juga yang true range. Ada beberapa teknik sih, tapi ini saya jelaskan yang bisa dipakai di pediatri. Ya, misalnya rhythmic initiation. Rhythmic initiation ini adalah memperkenalkan satu posisi, satu gerak. Nah, kita memperkenalkan, kemudian nanti pasien kita coba bantu. Setelah dibantu, tahapannya pasif dulu. Setelah pasif, baru kita bantu. Setelah bantu, coba dikasih tahanan sedikit, tahanan banyak. Kemudian setelah itu suruh pasien melakukan sendiri, mengembalikan ke posisi di mana kita menahannya. Ya. Nah, kalau dia ingat, nah berarti dia
persepsinya bagus ya. Nah, ini rhythmic initiation. Jadi Maaf, Pak tahapannya Syakir. tadi sudah. Ya. Waktunya 10 menit lagi, Nggih, untuk pemaparan materi. Oh iya. Terima kasih. 5 menit juga bisa. Oke, saya percepat aja. Rhythmic initiation. Jadi tujuannya apa sebenarnya membantu mengawali gerakan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan koordinasi gerak ya. Itu kemudian ada juga combination of isotonic. Combination of isotonic jadi kerja otot konsentrik dan eksentrik ya di sini. Jadi dia bisa konsentrik, bisa eksentrik. Jadi saya tarik nih dari narik badannya ke depan ya, narik badannya ke depan. Kemudian dia menahan, otomatis dia kan bekerja nih otot back extensornya dia. Pada saat saya tundukkan, let me move misalnya, mari saya gerakkan, dia ngikut, tapi dia nggak loss di sini kontraksinya. Berarti kontraksi yang terjadi adalah kontraksi konsentrik dan eksentrik. Ya, konsentrik dia memendek, eksentrik dia bekerja dalam posisi yang memanjang. Kemudian ada juga combination of isotonic tujuannya ya. Nah, bisa dibaca meningkatkan kekuatan, koordinasi, bisa mengajarkan ADL. Kemudian ini ada kontrak relax. Kontrak relax ini dia kontraksi isotonik. Jadi isotonik itu tonusnya sama, tapi dia panjang ototnya bisa berubah, kadang dia menjadi konsentrik, kadang eksentrik, tapi dia tonusnya sama. Nah, di sini bagus untuk apa? Untuk menambah ROM. Tapi ini jangan sampai kasus pain ya. Kemudian ada hold relax. Jadi di sini cuma nahan, nggak ada movement ya. Jadi tonusnya sama ya. Nah, kemudian tujuannya ini bagus untuk yang kasus pain ya. Kemudian ada lagi stabilizing reversal. Reversal itu artinya apa? Dia bolak-balik ya, melakukan tahanan kontraksi statistik pada arah yang berlawanan ya dengan manual kontak yang berubah-ubah. Jadi kadang nahan di fleksornya, nahan di ekstensornya. Jadi pasiennya akan bekerja ototnya antagonis dan agonis ya. Kemudian stabilizing reversal ini tujuannya ya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada rhythmic stabilization. Nah, rhythmic stabilization tangan kita nggak bergeser. Jadi dia tetap di situ, cuma kontraksi ototnya bisa berubah-ubah ya. Ya. Nah, jadi di sini tangan saya bisa berubah-ubah, rhythmic stabilization. Jadi kadang tangan saya di belakang, kadang di depan itu bisa berubah-ubah. Ya, jadi otot yang bekerjanya juga bisa kadang flexor, kadang extensor. Tapi nggak ada gerakan, ya, dia hanya menahan aja. Nah, ini tujuannya ya meningkatkan stabilitas sendi, keseimbangan, koordinasi, kemudian posisi gerak sendi dan yang baru, kemudian menjaga posisi. Jadi memang benar-benar bisa melatih proprioseptif. Nah, ada juga repeated stretch ya, dari awal, kemudian stretch cepat, kemudian tujuannya untuk kontraksi. Karena ada yang harus kita pahami, setelah dia elongasi maksimal atau relaksasi maksimal, maka selanjutnya dia akan kontraksi maksimal. Stretch maksimal akan disusul nanti dengan kontraksi maksimal. Jadi itulah yang mendasari kenapa ada teknik ini. Ya, repeated stretch. Oke, saya kira itu aja, sudah habis semuanya. Nah, saya kembalikan ke moderator, lagi ajan juga. Ya, terima kasih Bapak Syakir. Langsung aja Bapak, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Fitriani. Izin bertanya Bapak, anak cerebral palsi kuadriplegi usia 3 tahun, belum mampu berdiri dan berjalan secara mandiri, tapi apabila anak tersebut berjalan dengan cara dipegang refleks melangkahnya sudah bagus.
Tapi apabila tanpa dipegangi, si anak bingung untuk melangkah dan menstabilkan badannya, sehingga terkadang badan dan kepala yang maju duluan. Bagaimanakah latihan yang tepat, Pak? Dan apakah untuk kasus ini perlu dikasih alat bantu walker untuk anak cerebral palsy? Terima kasih. Monggo, Bapak. Tunggu ajan. Ya. Gimana Pak Sakep, bilang sinyal kah? Ada? Oh, jawab. Ada. Lagi azan, ntar. Oh, sorry. Di sini sudah dari tadi. Maaf ya. Oke, maaf, pertanyaannya apa tadi? Halo, pertanyaannya apa tadi? Bapak, sebentar Bapak. Pertanyaannya tadi apa? Ya. Saya nggak begitu jelas dengarnya. Saya ulang ya Bapak, nggih. Ya. Bertanya, anak cerebral palsy quadriplegi usia 3 tahun, belum mampu berdiri dan berjalan secara mandiri. Tapi apabila anak tersebut berjalan dengan cara dipegang refleks melangkahnya, sudah bagus. Tapi apabila tanpa dipegangi, si anak bingung untuk melangkah dan menstabilkan badan, sehingga terkadang badan dan kepala yang maju duluan. Bagaimanakah latihan yang tepat, Pak? Dan apakah untuk kasus ini perlu dikasih alat bantu walker untuk anak cerebral palsy? Terima kasih. Tadi apa diagnosanya? Quadriplegi? Ya, quadriplegi usia 3 tahun. Belum mampu berdiri Bisa dan quadriplegi latihan berdiri. Ya, jadi quadriplegi itu memang prognosanya kan bukan berdiri sebenarnya. Ya, bukan berdiri jalan. Adapun sebenarnya latihan berdiri yang diberikan hanya untuk melatih alignment-nya aja. Tapi berdiri bukan untuk melatih jalan, ya. Jadi harus clear sebenarnya tujuan terapinya. Jadi kalau misalnya, nah kembali ke konsep sih sebenarnya, bahwa yang namanya gerakan fungsional itu harus ada kemampuan untuk melakukan gerakan, ada juga komponen yang berperan sebagai stabilisator, dan barulah di situ bisa terjadi gerak. Nah, kalau quadriplegi itu, kan dia nggak stabil berdirinya sebenarnya. Jadi jangan melatih jalan, kalau berdiri aja dia belum bisa, ya. Kalau misalnya mau melatih ini berjalan, ya boleh sebenarnya pakai alat bantu. Jadi alat bantu yang direkomendasikan sebenarnya untuk kasus-kasus quadriplegi, ya, karena dia prognosanya bukan jalan sih sebenarnya, tapi ada yang menggunakan alat, ya, alatnya yang digunakan yaitu lebih banyak ke menggunakan PCW itu, yang posterior walking standard ya, yang ini apa walker ini yang menarik ya, bukan yang mendorong. Jadi lebih banyak yang menarik, tapi cukup banyak ininya stabilisatornya ya. Jadi ada trunk stabilisator. Jadi nggak bisa juga dilatih untuk tidak pakai alat. Jadi dia harus pakai alat. Nah, berdirinya susah ya. Kalau dia bisa ini, saya curiganya dia ini diplegi sebenarnya kalau dia melatih ini. Ya, jadi di tangannya sebelum fungsional ya, tapi ada sedikit gerakan yang kasar sebenarnya.
Jadi memang kalau diplegia itu dia tidak berkembang dengan baik kemampuan fine motornya, jadi seakan-akan tangannya juga terdampak ya, seakan-akan ada spastik di tangannya, padahal sebenarnya itu enggak, cuma dia enggak berkembang aja. Tapi secara neurologis sebenarnya dia hanya mengenai area tungkai gitu, ya. Itu menurut saya ya. Tapi yang jelas kalau quadriplegia untuk latihan berjalan, eh, saya agak hati-hati aja karena siapa tahu buang-buang waktu juga sih, nggak mencapai goal treatment. Saya kira itu. Oke. Lanjut lagi ya Pak ya. Untuk Ya, pertanyaan lanjut, kedua. lanjut. Pertanyaan kedua dari Ibu Melani Andayani. Untuk metode PNF biasanya memerlukan instruksi dan gerakan yang kompleks. Bagaimana untuk kasus anak yang belum dapat diinstruksikan atau mengikuti gerakan? Kemudian pada Pyramid of Learning kognisi berada di tingkat di paling atas, berada di atas kemampuan sensorik dan motorik. Jadi bagaimanakah cara paling baik untuk menstimulasinya? Monggo Pak. Ya, kalau untuk kasus yang memang pasien yang gangguan kognitif, tetap bisa dilakukan PNF. Memang PNF itu lebih baik kalau kasus kognitif yang bagus, ya kan? Nah, itulah karakteristiknya PNF pediatri. PNF pediatri itu adalah dia sangat kuat mengembangkan di teknik-teknik stimulasi, ya. Teknik stimulasi untuk kasus-kasus yang tidak kooperatif, untuk kasus-kasus yang cognition problem, ya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Jadi kalau saya sih lebih mengembangkan, memanfaatkan respon-respon vestibular dari pasien. Jadi makanya kalau bisa dari awal-awal itu kita sudah harus memperbaiki vestibular system dari pasien, sehingga begitu kita mau terapkan PNF teknik ini, vestibular systemnya itu yang kita manfaatkan. Dan memang ada beberapa gerakan PNF yang tanpa instruksi juga bisa sebenarnya. Jadi instruksi verbal ya, tanpa instruksi verbal bisa. Dengan instruksi menggunakan taktilnya juga bisa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kalau pasien pasien duduk kan dia berusaha untuk tidak jatuh, dia takut dengan jatuh sehingga dia akan berusaha untuk proteksi. Pada saat dia sudah ada kemampuan proteksinya, maka saya tinggal memberikan misalnya stabilizing reversal atau saya menggunakan rhythmic stabilization. Dia berusaha untuk tidak jatuh, tapi pada saat itu saya sudah melakukan banyak exercise, misalnya saya memberikan dorongan ke belakang, otomatis abdominal core muscle-nya bekerja, kemudian kadang-kadang ke samping, kemudian kadang ke belakang, tapi bukan yang didorong-dorong itu ya. Di PNF itu nggak ada teknik-teknik itu mendorong-dorong gitu, nggak ada. Tapi sebenarnya prinsipnya hampir sama sih dengan itu. Cuma PNF itu memberikan misalnya dorongan, tapi dorongannya yang terukur. Jadi ada feeling di dalamnya, ada rasa ya, kita mendorongnya oke, good. Tapi pada saat dia berespon kemudian tiba-tiba membungkuk gini, kita koreksi lagi, usahakan dia menahannya dalam posisi tegak gitu ya kan. Artinya kan di situ memang yang kita mau bangun adalah kontraksi eksentrik ya pada saat kita memberikan exercises. Jadi makanya PNF pediatri nggak terlalu banyak berkembang sebenarnya karena memang agak sulit juga. Di PNF pediatri itu adanya di Jerman sebenarnya. Makanya si Profesor Wang minta saya ke Jerman. Saya bilang, waduh, next time lah, saya bilang. Tapi sebenarnya saya coba mendatangkan pasien anak ke Profesor Wang. Prof, ini ada pasien, tolong diintervensi. Kalau spastiknya kuat sekali kan. Dia takut. Karena ini penanganannya harus spesifik. Kata Prof. Wang, Syakib lebih tahu, lebih menguasai. Jadi bisa menggunakan prinsip-prinsip PNF untuk melakukan treatment pada kasus tersebut. Jadi memang misalnya gini, ada pasien yang vestibular sistemnya belum bagus ya.
terutama misalnya pada saat duduk. Duduk gampang jatuh. Tapi begitu kita coba fasilitasi, oke, kita berikan fasilitasi untuk misalnya menggunakan hand support-nya, ya kan? Dia nggak pernah mau menggunakan hand support, tapi begitu posisinya sudah berubah, dia langsung menggunakan hand support-nya dia. Nah, hand support ini yang harus kita manfaatkan, bagaimana menjadikan gerakannya jadi berubah. Misalnya kalau sudah hand support-nya sisi kanan saya nih udah hand support ya. Misalnya kanan saya sudah hand support nih, udah seperti ini. Nah, begitu saya udah hand support sisi yang kanan, maka saya bisa kembangkan kemampuan ekstensi, kemampuan ini lihat nih gerakannya, ini gerakannya adalah, gerakan saya adalah ke adduksi, ya kan? Gerakan saya ke adduksi, endorotasi. Nah, pada saat saya berikan tahanan di terangnya, misalnya di sisi kiri, berikan misalnya gerakan combination of isotonic atau apa, maka yang terjadi gerakan di sini adalah gerakan apa? Gerakan abduksi dan eksorotasi. Jadi bisa, jadi hanya dengan menggerakkan terangnya, posisi ini sudah berubah. Jadi yang tadinya misalnya dia cenderung fleksi, kemudian kita berikan tumpuan di sini, kemudian pada saat dia nahan karena vestibular systemnya berfungsi, maka berfungsi area extensor elbow-nya, maka extensor elbow-nya bisa dipakai untuk meluruskan, untuk bekerja. Nah, teman-teman yang biasa menggunakan splint, ini saya sarankan agak dikurangi penggunaan splint-nya, ya, karena kita harus mengajarkan si otot supaya dia bisa bekerja. Saya melihat banyak sekali teman yang menggunakan splint, menggunakan tilting table atau standing frame, tapi semua posisinya ngunci. Jadi pada saat dia ngunci begitu posisinya, dia tidak mengajarkan ototnya untuk bergerak. Jadi lebih banyak di lock gitu, ya. Ini yang banyak terjadi di teman-teman. Nah, termasuk saya dulu juga begitu, ya. Tapi itu sudah harus dirubah. Kita harus selalu berpikir gimana caranya mengajari otot itu bekerja, ya. Jadi motor learning sangat penting. Nah, kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Lupa. Yang kedua, cara yang paling baik Bapak untuk menstimulasi dan caranya seperti apa? Nah, menstimulasi apa nih? Menstimulasi Fungsi apa? untuk fungsi dari pada ini ya, pada pyramid of learning kognisinya berada di tingkat paling atas. Oh, iya. Kemampuan sensorik dan motoriknya itu bagaimana cara untuk menstimulasinya? Ya, kemampuan yang tertinggi kan sebenarnya adalah fungsi eksekutif ya, fungsi eksekusi. Jadi itu adalah fungsi cognition sebenarnya. Ya basicnya memang harus diperkuat nih, jagonya Bu Novi nih, ya. Yang jelas kita harus siapkan semuanya. Makanya selalu saya bilang kalau bisa pasiennya dibuat cerdas dulu, menurut saya. Kenapa? Karena kalau pasiennya udah cerdas, nanti gampang kita melatihnya. Nah, untuk memperbaiki, meningkatkan kognitif pasien, sebenarnya semua pintu-pintunya harus dibuka, ya. Pintu-pintunya itu artinya reseptornya harus berfungsi semua. Jadi ya five sense itu tambah taktil proprio dan vestibular system itu harus difungsikan semuanya. Nah, barulah kalau itu semuanya sudah difungsikan, tadi Bu Novi juga sudah menjelaskan bagaimana membangun sensor integrity, ya integritas dari fungsi sensomotorik. Nah, baru itu bisa dicapai. Jadi selama itu belum dibangun, itu sulit sekali. Makanya tempo dulu. Zaman dulu itu teman-teman fisioterapis banyak yang bekerja, termasuk saya, terlalu berorientasi kepada gerak, ya. Termasuk ada juga guru saya begitu. Jadi orientasinya selalu gerak. Kita kenal misalnya kalau dulu ya, kalau melatih itu selalu jongkok berdiri untuk pasien yang tidak bisa berdiri. Padahal dia sendiri, terapisnya sendiri kalau latihan jongkok berdiri kan pegel luar biasa itu, ya. Nah, sebenarnya bukan itu yang harus dilakukan. Yang kita harus lakukan pertama kali bukan jongkok berdirinya, yang kita lakukan pertama kali adalah membangun keseimbangannya dulu sebenarnya. Nah, setelah membangun keseimbangan, artinya vestibular systemnya sudah terbentuk, baru kita mengajarkan fungsi-fungsi berdiri.
Pada saat itu kita baru meningkatkan kekuatannya, ya kan? Nah, kekuatan itu nggak mesti nilai 5 kan, kekuatan nilai 3, 4 juga sudah cukup sebenarnya. Ya, 3 memang agak kurang ya, tapi kita capai dulu lah nilai 3, jangan nilai 2 langsung minta nilai 5, itu terlalu berlebihan menurut saya. Ya, jadi namanya exercise itu kan harus progresif, nggak bisa ujuk-ujuk langsung kemampuan tertinggi. Pasiennya belum bisa duduk aja udah dilatih jalan, kan itu namanya wasting time. Ya, saya kira itu. Ya. Yang ketiga ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Syakib, ini dari Mbak Intan Herlinawati. Izin bertanya, ada pasien yang saya dipelagi atetoid, kemampuan belum mampu berdiri dan berjalan, duduk sudah stabil dan berdiri dan rambatan dengan pegangan mampu. Tapi begitu berdiri, involuntary movement-nya pada bahu dan leher masih sangat mengganggu. Baiknya pakai teknik apa ya Pak? Terima kasih. Ya, kan gini, tujuan terapinya apa sebenarnya? Kalau tujuan terapinya adalah, kalau saya kalau manifestasi klinis yang tadi, sepertinya tujuan terapinya adalah stabilitas berdiri kan. Jadi fokus saja di standing balance misalnya. Nah, untuk standing balance yang harus diperbaiki biasanya adalah komponen-komponen stabilisatornya. Misalnya bagaimana dia mengontrol ankle-nya, ya kan? Bagaimana dia stabil hip-nya, bagaimana dia kuat core muscle-nya, bagaimana dia kuat neck-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah connecting-nya itu. Jadi bagaimana menghubungkan kerja semuanya dalam satu struktur alignment yang bagus. Nah, itu dengan misalnya kalau di PNF bisa menggunakan aproksimasi, ya kan? Bisa juga dengan weight bearing, bisa juga dengan latihan-latihan yang sifatnya membangun. Misalnya nih, kesannya pasien itu adalah atetoid misalnya, atau dyskinetik, ya. Nah, kalau memperbaiki dyskinetiknya ya harus diperbaiki dulu ininya, stabilisatornya. Dan yang paling penting mengajarkan gerakan yang bertahap atau grading movement. Ya, jadi dia harus diajarkan kontrol. Jadi jangan dulu terlalu banyak gerakan-gerakan yang misalnya gini, banyak pasien karena mengetahui dia ada kelemahan pada abdominal core muscle, akhirnya dilatih menggunakan bola misalnya, bola terapi, duduk di atas bola. Ya memang dia menguatkan, tapi di satu sisi dia mengacaukan sebenarnya, mengacaukan koordinasi. Ya, jadi menurut saya sebaiknya perbaiki dulu aja standing balance-nya dengan memperbaiki mulai dari bawah kontrol ankle-nya, ya kan. Misalnya meningkatkan fungsi tibialis anteriornya, kemudian memperbaiki stabilitas knee-nya, memperbaiki meningkatkan kekuatan quadriceps, ya kan. Kemudian kontrol antara quadriceps dan hamstringnya bekerja secara harmonis, kemudian memperbaiki abdominal core muscle dan back muscle, begitu juga dengan fungsi gluteus maximus minimusnya. Kemudian setelah itu body scan-nya juga harus dibangun. Jadi body scan itu bagaimana kaki bekerja sama dengan tangan atau koordinasi antara kaki dengan tangan, atau juga bisa koordinasi antara neck ya, antara neck dan trunk, atau antara visual dengan head gitu. Jadi itu yang sering terjadi pada kasus-kasus tersebut. Jadi banyak yang harus jadi ibaratnya itu diurut-urut dulu secara sistematis ya. Nah, kemudian baru dibangun connecting-nya itu. Connecting-nya, cara membangun connecting-nya itu ya latihan fungsional. Ya. Latihan fungsional, tentu fungsional yang paling dasar dulu aja. Jadi jangan terlalu tinggi levelnya. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak. Satu lagi.
pertanyaan terakhir dari beberapa banyak pertanyaan ya Pak. Dari Ibu Arni, izin bertanya Pak Syakib, perbedaan prinsip pemberian PNF pada pediatri dan PNF pada geriatri itu apa sih Pak? Monggo. Prinsipnya sama sih sebenarnya ya. Cuma karakteristik pasiennya aja yang berbeda. Jadi yang kalau dewasa itu lebih gampang karena masih bisa diinstruksikan. Jadi pendekatannya itu pendekatan deklaratif. Jadi pendekatan ya bisa diomongin dia berubah gitu. Itu gampang sekali megang dewasa. Tapi kalau pediatri itu sulit ya. Jadi sulit. Jadi memang harus kadang-kadang kita lebih banyak menggunakan refleksifnya daripada gerakan yang disadarinya. Ya, makanya untuk refleksifnya, kalau saya sarankan kalau mau apply PNF pada pediatri, bangun dulu aja ininya, vestibular sistemnya. Itu yang harus dibangun oleh teman-teman. Jadi jangan langsung mengajarkan patterning di pediatri, agak sulit melatih patterning di pediatri. Boleh menggunakan patterning ya untuk membantu pola gerak. Misalnya gini, kalau saya mau melatih pasien untuk rolling nih menggunakan PNF, saya menggunakan patterning. Jadi arah fasilitasi saya itu mengarah ke kemampuan fleksi misalnya, atau kemampuan ekstensi. Misalnya gini, kalau saya mau meningkatkan kemampuan rolling pasien, kalau dia sudah mau bergerak, ya kalau dia aktif ya, bisa bergerak, saya cuma meraih, begitu udah mentok, maka kompensasi terangnya akan muncul untuk melakukan rolling. Tapi arahnya, misalnya ampetennya ke arah mana? Ampetennya ke arah fleksi endorotasi, ya, fleksi endorotasi, kemudian dia melakukan gerakan rolling gitu. Atau misalnya bangun itu ya cuma coba sentuh misalnya lututnya, coba sentuh kakinya gitu. Itu sebenarnya adalah instruksi untuk membuat dia bangun misalnya atau mengambil sesuatu di bawah. Nah, kalau dia pasiennya tidak kooperatif atau dia ada cognition problem, maka kita bisa mengajarkan dengan teknik yang disebut dengan pendekatan ini non-deklaratif atau pembiasaan. Jadi pembiasaannya kalau dia mau bangun, kita arahkan dulu ke sini. Kemudian nanti biasanya kalau yang seperti itu saya menggunakan gabungan pendekatan, boleh dengan PNF teknik, kadang-kadang saya kombinasi dengan teknik stimulasinya Bobat, ya. Jadi misalnya kalau untuk bangun saya fasilitasinya Bobat atau stimulasinya Bobat dengan memberikan skin traksi pada tungkainya, kemudian dia terfasilitasi untuk bangun ke arah fleksi. Tapi arahnya memberikan mainannya itu atau arahnya itu membuat dia ke arah ke arah anterodepression. Jadi skapulanya saya harus arahkan ke atau pattern-nya ke arah anterior depression. Itu membuat dia bangun. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak cara untuk melatih functional ya. Dengan belajar PNF itu banyak sekali. Sayang sekali kita nggak bisa praktek ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi konsepnya dulu aja. Nah, kalau konsepnya ini misalnya gini, ada sesuatu misalnya gini, teman-teman melihat gerakan ini adalah gerakan kontraksi bicep, ya kan? Bicep saya kerja nih, ini bicep saya yang kerja. Nah, pada saat saya pegang di sini, kemudian saya tarik, maka yang kerja adalah extensor shoulder-nya. Jadi bicep dan extensor shoulder bekerja, ya. Itu dua kerja otot yang saling berlawanan sebenarnya. Itu bisa terjadi di PNF. Dan itu tidak dipelajari di Bobat. Ya. Atau saya bisa melatih secara sekaligus. Melatih sekaligus itu apa? Saya sekaligus melatih misalnya antagonis-agonis misalnya. Atau bilateral ya. Antara yang depan sama yang di belakang itu bisa dilatih. Yang sini
bekerja ekstensornya, ini ekstensor saya bekerja, dan pada saat yang sama juga flexor saya bekerja. Tapi orang melihatnya saya melatih biceps, padahal sebenarnya enggak, ya. Gitu. Jadi di sini adalah skill dan rasa tentunya, ada kemampuan pemahaman biomekanik, ya, kemudian tahu fisiologi kerja otot, ya, kemudian tahu fungsi neurologisnya, tahu memberikan instruksi. Jadi ada beberapa skill yang harus dimiliki juga oleh fisioterapis, pengetahuan dan skill. Jadi kadang-kadang melatih terang, tapi sebenarnya untuk kakinya, untuk ankle-nya. Tadi yang saya contohkan, saya misalnya ingin membangun kemampuan dorsofleksi pada pasien spastik ekstensi kan. Tapi dia bisa duduk, misalnya yang diplegia nih, yang diplegia atau sekunder quadriplegia. Nah itu biasanya dia cenderung plantar fleksi ankle. Nah itu biasanya saya berikan latihan hanya meningkatkan core muscle-nya, tapi pada saat yang bersamaan saya memberikan stimulasi fasilitasi untuk dorsofleksi ankle-nya. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk menginhibisi, tapi aktif inhibisi kepada otot-otot tertentu, ya. Saya kira itu. Kalau masih mau nanya silakan aja, saya masih santai. Atau sudah habis, silakan. Ini waktunya kita sudah habis ya Pak. Sudah Ya, menunjukkan sudah. pukul 12. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, sehingga untuk materi yang kedua ini akan kita akhiri aja Bapak ya. Ya. Ya, untuk materi yang kedua ini akan kami akhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan Pak Syakib terhadap kami pada seminar siang hari ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bapak untuk menyemangati rekan-rekan pediatri, Bapak monggo. Ya, yang jelas teman-teman bersyukur sekali bekerja di pediatri. Saya sampai saat ini masih merasa bangga sekali sebagai fisioterapis anak ya, karena fisioterapis anak itu adalah karunia menurut saya. Karunia yang nggak semuanya orang bisa. Di seorang fisioterapis anak itu harus harus komplit ya, punya rasa, misalnya punya rasa dia ke anaknya juga nyaman, kemudian di satu sisi dia juga harus smart, di satu sisi dia juga harus kreatif, satu sisi dia juga harus powerful, kuat secara fisik, ya, tapi juga lembut, jadi kayak iklan Sunsil lah, ya, lembut tapi kuat gitu. Kemudian yang jelas kita itu merasa bermanfaat lah ya, karena bisa merubah kehidupan anak. Yang mestinya anak itu menjadi tidak berkualitas hidupnya, ya gara-gara kita, ya tentu ya atas izin Allah ya, kita bisa membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi menurut saya kan orang bermanfaat itu, orang sukses itu ya orang yang bermanfaat. Ya, cuman itu aja. Yang jelas kalau teman-teman mau menjadi orang sukses ya bermanfaat aja. Jadi kualitas hidup kita juga jauh lebih baik menurut saya begitu. Jadi intinya kita itu masih kurang kemampuannya. Saya selalu menganggap diri saya kurang sekali dibanding orang lain, masih kurang, jadi saya masih harus belajar lagi tentang pediatri. Yang jelas menguliti pediatri ini nggak mudah, ya butuh proses yang panjang. Kemudian yang jelas masih banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan kita. Di Indonesia kita masih kurang sekali jumlah fisioterapis, pediatri khususnya, terutama di daerah-daerah. Jadi kalau ada teman-teman di daerah, bisa di daerah, ya itu jauh lebih baik. Ya, nggak mesti semuanya harus di kota-kota ya. Di daerah banyak sekali yang membutuhkan kita. Ya, seandainya saya belum menikah, misalnya masih
masih bebas kemana-mana, saya mungkin lebih memilih tinggal di perkampungan aja. Karena saya melihat di kampung itu justru banyak yang bisa dikembangkan. Ya, yang jelas itu. Jadi, ya pengen hidup lebih tenang ya di kampung aja. Ya, bisa bekerja dengan baik, tapi ingat harus belajar. Sekarang belajar itu udah nggak ada hambatan lagi, kita bisa mengakses internet ya, kita bisa share, bisa belajar dari manapun ya, hanya dengan diam di satu tempat. Saya kira itu ya.